adik-adik kelas 8, jumpa lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan membawakan topik yang namanya getaran dan gelombang. Nah, tapi lebih khusus konsep getaran. Sebelum masuk kita konsep getaran, coba kalian amati video berikut. Kalau kita amati video tersebut, itu gambar apa ya? Itu seekor kumbang. Kumbangnya itu cukup besar ya. Itu cukup berbahaya ya. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan materi hari ini, berarti yang kita amati adalah getaran sayapnya. Nah, getaran itu banyak contohnya. Banyak yang bisa menghasilkan getaran. Nah, kalau begitu apa sih itu getaran? Coba kita lihat penjelasan berikut. Nah, getaran itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Contoh, nanti ada getaran pada bandul sederhana. Yang bagaimana yang disebut dengan bandul sederhana, nanti kita lihat. Terus ada getaran pada pegas. Nah, ini yang namanya bandul sederhana. Bandul sederhana itu adalah sebuah benda yang diikatkan pada seutas tali. Nah, ini dia bendanya, bendanya yang ini diikatkan pada tali, digantung dan disimpangkan dia, terus dia akan bergetar pada titik setimbang. Contoh yang kedua adalah getaran pada pegas, seperti ini. Nah, ini pegas itu ya ini per atau selingki ya, kalau ditarik ke bawah terus dilepas dia akan berayun, bergetar namanya. Nah, kalau gitu apa itu getaran? Nah, coba perhatikan di sini. Ini tadi bandul sederhana ya. Jadi bendanya mula-mula di B ya. Jadi bendanya itu mula-mula di B. B itu nanti namanya titik setimbang ya. Sudah ada nanti ya ini titik setimbang. Terus nanti kita tariklah benda itu ke A. Ditarik ke A. Maka dia akan mengalami simpangan. Terus dilepas dia. Nanti dilepas dia akan berayun nanti dari A menuju B ke C, nanti kembali lagi B, terus kembali ke A. Begitu seterusnya, sampai lama-lama dia akan berhenti juga di titik setimbang. Nah, berarti di sini yang perlu kita tahu adalah konsep satu getaran. Satu getaran itu ini, satu getaran itu misalnya bendanya berayun dari A menuju B, menuju C, B, dan kembali ke A. Satu gerak pergi dan kembali. Itu satu getaran. Berarti kalau dikatakan setengah getaran berarti dari A ke B ke C. Itu setengah getaran. Kalau dia seperempat getaran berarti dari A ke B. Nah, kalau gitu apa itu simpangan? Simpangan adalah jarak benda dari titik setimbang. Jadi titik setimbang itu tadi garis yang putus-putus ini. Kita simpangkan ke A. Itu simpangan ya. Atau dari C ke B. Nah, simpangan adalah jarak benda dari titik setimbang. Maka titik B itu disebut tadi titik setimbang, benar ya. Terus kalau dikatakan amplitudo apa? Amplitudo itu simpangan maksimum. Jadi mungkin ketika kita tarik bendanya dari B ke A, itu yang maksimum. Nanti lama-lama dia mengecil simpangannya ya. Seperti itu konsep getaran. Jadi satu getaran sudah tahu, setengah getaran, seperempat itu dari A ke B atau dari C ke B. Gitu. Semuanya diukur dari titik setimbang. Terus yang berikutnya, periode itu apa? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran. Jadi satu getaran itu periode, lambangnya T besar. Satuannya detik, karena itu waktu. Terus frekuensi itu apa? Banyak getaran dalam satu detik. Ini satuannya hertz. Itu konsep periode dan frekuensi. Nah, nanti rumus-rumusnya di sini sudah ada. Periode itu adalah T besar, berarti T kecil per N. T kecil itu adalah waktu. Waktu sembarang ya.
N itu banyak atau jumlah getaran. Sedangkan frekuensi adalah N per T. Berarti dari dua rumus ini bisa kita ambil hubungan, yaitu bahwa periode itu adalah 1 per frekuensi. Berarti frekuensi 1 per periode. Berarti mereka berbanding terbalik namanya. Ini periode, satuannya nanti sekon, frekuensi satuannya hertz, waktu satuannya sekon, jumlah getaran. Itulah rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam getaran. Kita ambil contoh soal dan pembahasannya. Di sini, sayap seekor lebah bergetar sebanyak 600 kali dalam 2 menit. Tentukanlah yang pertama adalah periode, yang kedua frekuensi. Maka yang ditanya yang pertama itu T besarnya ya. Yang kedua F kecil. Berarti yang diketahui di soal 600 kali itu apa? Jumlah getaran 600. Terus waktunya, waktu sembarang T kecil 2 menit. 2 menit itu kita jadikan ke detik. 1 menit berapa detik? 60 detik. Berarti kalau 2 menit, 2 kali 60, 120 detik. Maka berapa itu periode? Periode itu tadi rumusnya apa? T per N. Berarti T-nya 120 per 600. Coret. 12 per 60. Sama-sama dibagi 12. Berarti periodenya 1 per 5. Atau 0,2 sekon. Inilah periodenya. Frekuensinya berapa? Frekuensi kebalikan dari periode. Atau N per T juga bisa. N-nya berapa tadi? 600. T kecilnya 120. Berarti coret ini. 60 bagi 12 berarti frekuensinya adalah 5 Hz. Seperti itu contoh soal nomor 1. Kita lihat contoh soal nomor 2. Ini ada sebuah bandul sederhana. Jika waktu benda dari lintasan A menuju B ke C dan kembali ke B, sampai B aja ya, 6 detik katanya. Tentukanlah yang pertama periode, yang kedua frekuensi. Berarti yang diketahui itu apa? Diketahui itu T kecilnya ya. T kecilnya itu 6 sekon, 6 detik. Terus nanti jumlah getarannya bisa kita lihat dari lintasannya. Tadi kalau satu getaran itu dari A ke B ke C ke B ke A. Tapi kalau dari A ke B ke C setengah getaran. Dari B ke C seperempat. Dari A ke B seperempat. Berarti kalau dari A ke B ke C kembali ke B, berarti ini setengah tambah seperempat ya. Berarti 3/4 getaran. Berarti berapa periodenya? Periodenya berarti rumusnya apa tadi? T per N ya. T-nya 6. 6 per 3/4. Berarti ini 6 kali 4/3 ya. 6 bagi 3, 2. 1. 2 kali 4, 8 sekon ya. Nah, berapa frekuensinya? Frekuensi itu 1 per periode bisa, atau N per T. 1 per 8 Hz. Seperti itu dia pembahasan yang nomor 2. Coba kita lihat contoh soal yang nomor 3. Sayap seekor capung bergetar 240 kali dalam 2 menit. Tentukan getaran sayap selama 3 menit. Berarti ini saat misalnya waktunya T1 itu 2 menit, berarti getarannya N-nya berapa? Ini N1 kita bilang. 240 kali. Nah, berarti saat waktunya itu 3 menit, kira-kira berapalah dia N-nya? N2-nya ya. Berarti ini bisa kita pakai perbandingannya. Berarti tadi, gini aja kita buat. Berarti N1 berbanding T1. Ini kan frekuensi ya. N2 berbanding T2. Ya kan? Nah, kita masuk N1 240 per, ini sama-sama menit, jadi nggak usah dirubah, per 2 ya. Ini N2 yang ditanya, per 3. Berarti ini 240 bagi 2, 120, sama dengan N2 per 3. Berapa kali lah ya supaya 120, berarti N2 sama dengan 120 kali 3. Berarti
360 getaran. Itu yang nomor 3 pembahasannya ya. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Ini getaran pegas. Katanya jarak dari A ke C, ini itu dia 8 cm. Berarti nanti titik B itu nanti namanya titik setimbang ya. Titik setimbang. Berarti nanti kalau begitu amplitudonya itu atau simpangan maksimumnya itu dari A ke B atau dari C ke B. Ya. Jika waktu dari C ke B, itu 0,2 detik, tentukanlah amplitudo, periode, dan frekuensi. Berarti yang diberitahu jarak A ke C ya. A ke C itu dia 8 cm. Terus waktu T kecil ya, 0,2 sekon. Terus berarti berapa getaran itu dari C ke B? 1/4. Berarti N 1/4 getaran. Berarti amplitudonya berapa? Amplitudo kita singkat dengan A. Itu nanti dari B ke A atau dari B ke C. Sama ya. Berarti nanti bisa kita katakan setengah jarak dari A ke C. Berarti setengah dari 8. Berarti nanti amplitudonya 4 cm. Nah, terus berapa dia periodenya? T per N ya. T-nya berapa? T-nya itu 0,2 dibagi 1/4. Dibalik dia berarti 0,2 kali 4/1. Berarti 0,8 sekon. Terus berapa frekuensinya? Frekuensi seperperiode. Berarti 1/0,8. Sama-sama kali 10. Berarti 10/8. Sama-sama bagi 2. 5/4 Hz. Itulah dia frekuensi, ini tadi periode, ini tadi amplitudo. Seperti itu dia contoh getaran pegas. Mungkin itu dia konsep-konsep getaran yang saya bahas hari ini. Semoga ini nanti bisa diulang-ulang lagi dan bermanfaat untuk kalian. Nanti setelah ini kalian masuk ke Google Classroom-nya, nanti dilihat soal-soal latihannya, bisa dikerjakan. Seandainya lupa konsep getaran, boleh diulang-ulang video Bapak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.